lagi di podcast vlog BPR KMI. Nah, di episode kali ini berbeda daripada sebelumnya. Topiknya lebih ke general. Kalau yang sebelumnya kan kita ke fokus hanya satu departemen saja. Di sini akan lebih general lagi dan hanya bermanfaat untuk para IB people. Di sini saya nggak sendirian dan sudah ada bintang tamu kita, yakni bersama Nadia. Oke, halo Mbak Nadia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelum kemarin kan habis sakit ya, nggak salah ya? Iya, harus Iya. ngedrop sedikit. Karena cuaca hari ini tuh kan kayak hujan terus gitu Iya, ya. benar-benar. Nah, dari Mbak Nadia sendiri ini dari departemen apa? Oh, saya dari Direktorat Operasional. Operasional. Megangnya di bagian asuransi. Asuransi. Berarti di bawahnya Pamisel dan Pak Suhendra. Ya, operasionalnya direktoratnya Pak Suhendra. Kalau untuk departemen headnya Pak Dudi Pak dan Dudi. unit headnya di Pak Michel. Pamisel. Oke, nah itu dia tentang Mbak Nadia dari operasional. Kali ini kita akan ngobrol dengan Mbak Nadia dan di topik hari ini adalah mengenai work-life balance. Mungkin beberapa teman-teman udah sering dengar nih tentang work-life balance. Mungkin dari Mbak Nadia juga sering dengar tentang work-life balance. Sering sih. Di internet gitu lah ya. Iya. Nah, Biasanya di sini- yang olahraga tuh, Olahraga. habis kerja olahraga, Kerja, terus olahraga. bikin captionnya work life balance gitu. Betul. Nah, kita akan menguliknya bersama di Mbak Nadia. Oke. Seringkali kan kita tuh cuman kerja, fokus kerja, habis itu kerja tipes gitu kan kalau yang di Instagram itu kayak kerja Iya. tipes. Nah, biar nggak tipes, makanya kita harus work life balance. Jadi jaga stamina, jaga kesehatan, kerja boleh ngejar, tapi tetap juga jaga kesehatan. Nah, kenapa Mbak Nadia diundang? Karena di KMS sendiri kan ada program apa coba? KMI Virtual. KMI Virtual Run. Di sini kebetulan Mbak Nadia itu adalah salah satu juara dari KMI Virtual Run tahun 2025 ya? Iya. 2025. Di tahun 2025 kemarin Mbak Nadia juara berapa? Satu. Iya, kategori wanita. Juara satu kategori wanita dengan jarak tempuh kurang lebih berapa? 722 km. 722. Nah itu ibaratnya kalau di peta nih ya, dari Jakarta sampai balik kayaknya ya. Lebih kan. Karena ini akumulasi ya, selama 3 bulan Iya. tuh. Kalau yang dari 3 bulan, kan ini sebenarnya program kan 6 bulan ya. Betul. 3 bulan pertama itu 530-an. Nah, terus diriset Betul. ulang. Nah, baru yang 3 bulan keduanya dapat 722. Jadi kalau di total mungkin 6 bulan itu 1000 kilometeran. Wow, 1000 kilometer. Iya. Tapi nggak tahu sih itu dari jarak dari mana ke mana, saya kurang tahu. Jalan aja. Oke, itu dia kurang lebih adalah KMI Virtual Run yang memang diperoleh juara yang diperoleh sama Mbak Nadia sebagai best number 1 untuk kategori perempuan. Nah, mengenai work life balance, kalau Mbak Nadia kan olahraganya lari gitu kan. Iya. Nah, untuk keseharian sendiri di bagian Mbak Nadia sebagai asuransi apa? Boleh diceritakan? Kalau di pekerjaan asuransi ya, simple sih ya. Karena kan Simple. kita ngurusin debitur ya di Betul. cabang-cabang. Ini kan kebetulan saya di kantor pusat ya. Betul. Untuk asuransi itu saya ngerjain bagian cover asuransi nasabah, terus pembayaran sama klaim-klaim gitu. Oke. Terus ada juga inventaris, terus gedung dan lain-lain. Oke, lebih kepada pihak eksternal berarti Mbak Nadia? Iya, betul. Oke, benar pihak eksternal. Nah, kadang kan kita kan pekerjaan kan cukup padat lah ya, apalagi pada pihak eksternal banyak request, kita banyak ngobrol gitu kan. Dan kadang bikin pusing juga nih, terutama apalagi akhir bulan tuh, keong. Nah, gimana? Akhir bulan. Nah, kebetulan hari ini juga akhir bulan nih. Nah, gimana sih cara Mbak Nadia itu untuk mengelola stres itu tadi? Ya biar kerja tetap jalan, stamina juga, kesehatan juga tetap terjaga. Nah, itu gimana caranya? Dan dihubungkan dengan KMI Virtual Run ini. Kalau saya sendiri sih mungkin lebih ke manajemen waktu ya. Manajemen waktu. Iya, jadi kalau untuk
Saya pribadi olahraga itu sangat prioritas Sangat buat prioritas, saya. oke. Walaupun saya nggak kelihatan sehat-sehat banget lah ya, Oke. karena orang-orang mungkin mikirnya, ih kurus gitu dan lain-lain. Tapi untuk kesehatan saya pribadi memang sangat aware. Aware, Iya. oke. Dari dulu sih itu memang mau waktu kuliah, sekolah, kerja. Sekarang ini kan masih kerja ya. Itu untuk olahraga tuh alhamdulillah nggak pernah saya skip. Nggak pernah skip. Iya. Berarti ada jadwal tertentu ya, Mbak Nadia? Iya. Misal hari apa dari kalau Mbak Nadia sendiri jadwal olahraga gitu gimana? Kalau untuk jadwal sih nggak di jadwal hari apanya ya. Sebenarnya fleksibel aja. Fleksibel. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya untuk jadwal olahraga itu saya mindsetnya tuh ibaratnya kayak ini meeting penting gitu. Meeting penting, Iya, oke. jadi harus benar-benar di siapin gitu. Jadi mau nggak mau hampir setiap hari pasti ada waktu olahraga. Menyempatkan. Iya. Oke. Jadi disempatkan aja mau jalan berapa menit, mau kemana pasti saya sempatin gitu. Oke. Berarti Mbak Nadia pilih menyempatkan atau disempatkan ya? Lebih ke menyempatkan. Menyempatkan kalau ada waktu, kalaupun ada ataupun nggak ada ya Tetap disempatkan. Walaupun ya jalan keluar gang, beli makan atau ya sekedar ke warung gitu, pasti saya tempatin buat ya jalan kaki kan yang penting gerak ya. Yang penting Olahraganya yang penting gerak gitu. Oke. Jadi nggak diem Nggak di diem. rumah. Berarti bisa dihitung nih, misal satu hari jarak tempuhnya 5 km ya kalau diakumulasi kurang lebih. Kalau Dia. satu hari enggak sih, Nggak sampai. kalau yang nggak niat olahraga, maksudnya yang nggak olahraganya itu nggak nyampe. Tapi kalau misalnya saya niat olahraga itu minimal 5 kilo. Minimal 5 kilo. Iya. Kalau niat olahraga ya. Kalau niat olahraga. Kalau kayak cuman ya yang penting gerak jalan itu Gerak. sih ya nggak nyampe 5 kilo. Barangkali 5 kilo. Itu dia dari Mbak Nadia ya. Jadi menyempatkan, sempat nggak sempat harus disempatkan gitu kan. Minimal ya sekuat kita lah ya. Iya. Kalau Mbak Nadia Nggak tadi dipaksa. ya jalan aja dulu. Kalaupun diniatkan pasti dia udah minimal 5 kilo itu tadi. Nah, kalau teman-teman mau berapa kilo? Silahkan komen di bawah. Oke, mengenai olahraga tadi lari. Lari ini dari mana dia sering ikut event-event maraton gitu nggak, atau di KMP Petualang ini? Alhamdulillah sering. Oke. Iya. Dari Di luar dulu juga? sering iya. Kalau ini kan emang mungkin saya kurang tahu ya ini kenapa bisa diadakan tiba-tiba diadakan KMP Petualang, tapi ini juga sangat membantu motivasi saya biar olahraganya itu nggak berhenti gitu loh. Jadi bener-bener setiap hari tuh saya termotivasi, oh ada KMP Virtualan nih. Jadi yaudah ayo mau nggak mau jalan gitu. Mau jalan. Dikit-dikit jalan yang lain serapa. Iya, Gitu ya. lumayan ya. Karena kan kita ada target juga tuh. Betul. Nah itu teman-teman tips dari Mbak Nadia secara langsung ketika teman-teman memang jalan itu ke kantin atau tempat makan, nah itu nyalain aja serapanya. Tapi fun fact ya, Maka saya tuh kalau pergi kerja kayak gini, berangkat kerja tuh bawa bekalnya cuma nasi. bapaknya nasi, kenapa tuh? Biar bisa ada alasan untuk beli lauk. Bilang, Iya. mantap sekali teman-teman. Jadi ya tadi ada kesempatan dia bawa nasi doang, kesempatan untuk bergerak beli lauk itu tadi. Mungkin bisa dilihat juga nih teman-teman. Beli nasi atau nggak bawa nasi, makan di luar jalan kaki juga boleh gitu. Berarti sehari-hari ini Mbak Nadia kalau istirahat jalan keluar gitu Pasti ya? keluar. Pasti. Ya tapi ada sih beberapa kali ya ada bener-bener di kantor ya di dalam. Itu bener-bener kalau misalnya lagi kerjaannya lagi padat banget gitu. Tapi nanti kalau misalnya udah di rumah pasti ada aja kesempatan berjalan gitu. Nah itu dia teman-teman tips dari Mbak Nadia tadi. Kita menyempatkan walaupun ya ketika istirahat tetap jalan, terus nyalain juga serapanya teman-teman. Betul. Jadi ya walaupun dikit nih kilometernya ya atau meternya cuma di jalan depan lah. Nah itu kalau dikit-dikit ya pasti akan Lama-lama banyak banyak. gitu kan, daripada nggak nyalain sarafa gitu kan. Betul.
Kalau di Banandia sendiri ada nggak kayak selain olahraga nih, apa minum vitamin, makan buah, atau ada panutan makanan gitu diatur? Kalau saya sih untuk vitamin-vitamin gitu sebenarnya nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada vitamin khusus yang selalu diminum tuh nggak ada. Kalau makan serat sih paling penting ya. Serat nasi, serat protein, paling ya umumnya sih kayak gitu aja. Tapi kalau untuk kayak obat-obatan atau vitamin gitu, saya nggak ada sih. Lebih ke makanan Aja, makanan. Ya, kalau biasanya sih jangan makan junk food ya. Kalau seblak gimana Bu? Seblak sesekali boleh lah. Sesekali boleh lah. Buat reward kalau misalnya kita habis jalan habis lari long run. Kalau habis long run pengen makan enak nih, pengen makan yang agak berlemak atau agak kalorinya tinggi, boleh lah sesekali. Karena kan pembakarannya lebih tinggi juga ya. Iya. Karena kan ada yang kayak di konten-konten TikTok ya mungkin ya, habis lari malah melipirnya jajan. Betul. Dan mungkin teman-teman ada yang kayak gitu juga, lari-lari berapa kilo, tiba-tiba jajan di ayam. Gak apa-apa sih sebenarnya, gak apa-apa. Anggap aja itu reward, karena kan kita habis ada pemakaran kalori nih, nah nanti dikemuk lagi gitu. Tapi ya jangan keseringan kalau bisa. Nah itu teman-teman. Jarang-jarang aja. Boleh jajan, boleh reward, tapi jangan keseringan. Oke, Mbak Nadia, kan topik kita nih mengenai work-life balance. Nah, menurut Mbak Nadia sendiri, work-life balance itu yang harus seimbang atau malah yang harus fleksibel? Maksudnya fleksibel adalah ya kita menyempatkan, atau misalnya seimbangnya adalah kerjanya sekian, olahraganya sekian. Menurut Mbak Nadia gimana? Kalau dari saya harus seimbang sih. Harus seimbang. Iya. Okay. Jadi jangan capek di kerjaan aja. Karena sebenarnya olahraga itu bisa jadi ajang refreshing loh. Refreshing juga. Iya, bisa jadi ajang refreshing. Jadi selain kita sudah capek di kerjaan ya, itu saat kita keluar untuk olahraga, itu kita bisa rilis stres. Rilis stres. Jadi iya. Kayak burn out gitu lah ya. Iya, akhirnya betul. ya udahlah, rilis stresnya ke hal yang positif tadi, olahraga gitu ya. Berarti mana dia? Nggak mesti olahraga juga sih, sebenarnya bisa aja lakukan hobi kalian yang menyenangkan. Terserah mau main game atau mau apa, yang penting ada gerak. Ada gerakan. Oke. Nah, mengenai tadi kan rilis stres gitu lah. Dari Mbak Nadia sendiri mungkin pernah stres gitu atau hidupnya positif-positifnya gitu? Kalau stres mungkin semua orang pasti pernah mengalami ya. Iya. Juga pernah gitu ya. Cuman bagaimana cara kita mengatasinya gitu. Jadi kalau saya sendiri untuk mengatasi stres itu ya dengan melakukan hobi saya gitu. Hobi? Ya. Okay. Kebetulan hobi saya lebih ke olahraga. Hobinya ke olahraga? Ya, lebih suka olahraga daripada hal-hal yang lain. Yang nonton mungkin ya sesekali bisa gitu. Nonton olahraga atau aktivitas lain aja yang menyenangkan untuk kalian lakukan gitu. Pernah nggak sih kayak lembur gitu atau stres gitu mungkin ya Mbak Nadia? Kalau lembur pasti semua orang pernah ya. Ya. Apalagi betul. Tapi selama di asuransi ya kebetulan, karena ini kan kerjaannya bisa dibawa pulang ya, jadi nggak melulu harus di kantor lemburnya gitu. Jadi bisa aja lembur di rumah gitu, bisa lanjut di rumah gitu. Asalkan selalu standby. Terus standby, telepon, siap ya kan. Nah, lembur terus itu kan juga ada kayak tekanan kerja gitu kan pastinya. Nah itu kan pasti membuat diri kita stres gitu kan. Dan misal nih hari ini kita nggak bisa rilis stresnya. Nah itu cara Mbak Nadia mungkin pernah kayak gitu juga, dan gimana sih cara mengatasinya? Bisa di-sharing dulu. Gimana nih? Nah misalnya ya terkait burnout, burnout pasti tiap orang pasti pernah stres, tekanan pekerjaan. Satu hari ini kita full stres, dan sampai akhirnya belum ada nih waktu kita untuk relax terkait stres itu tadi. Nah hari mungkin pulang kerja biasanya, tapi ternyata nggak bisa kayak libur malam-malam. Nah dari Mbak Nadia mungkin gimana caranya? Apakah
besoknya kah atau nantinya kah atau gimana? Kalau misal di hari itu sudah cukup padat ya, sangat padat, terus bener-bener kayaknya mau rilis terus nggak bisa nih, ya udah bawa tidur aja. Buat tidur aja. Biar tenang ya. Biar tenang. Kalaupun misalnya mau tetap dilanjutkan dengan aktivitas kalian yang menyenangkan gitu ya, bisa, tapi ya bisa dilanjut besoknya. Yang penting di sini diistirahatkan dulu aja. Misalkan pikirannya ya. Betul. Oke. Baru relax. Gitu. Relax. Itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman memang stres di pekerjaan, ya kita carilah hobi yang memang kita sukai. Jadi ibaratnya kayak hidup kita nih bukan cuma untuk kerja doang loh, tapi juga untuk menikmati hal yang lain. Dan hal lain apa ya? Hal yang memang teman-teman sukai tadi. Contohnya dari Mbak Dia, sukanya olahraga. Nah dia akan rilis stresnya dengan olahraga tadi. Mungkin teman-teman sukanya adalah hobi mancing, boleh juga tuh mancing, atau mungkin karaokean boleh juga, atau ngopi juga boleh. Jadi sempatkanlah waktu teman-teman jika memang stres, harus ada waktu tertentu untuk relax stres itu tadi. Jadi semuanya harus imbang, kerja juga oke, jaga kesehatan juga oke, baik sehat fisik, sehat mental, apalagi finansial. Nah untuk di topik hari ini mungkin kita lebih banyaknya ke sehat fisik lah ya, tapi ada pengaruh juga kesehatan mental. Jadi fisik kita juga sehat, mental kita juga tetap terjaga. Seperti itu teman-teman. Nah, ini dia mungkin beberapa poin-poin yang kita bisa pelajari dari Mbak Nadia tentang work-life balance. Jadi kita nggak cuman mengejar target saja sampai badan kita tipes, kerja-kerja tipes, tapi kita juga harus menjaga kesehatan kita. Karena kalau badan kita nggak sehat ataupun sakit, gimana untuk mengejar target? Gitu ya Mbak Nadia. Oke. Mungkin untuk di ruangan ini cukup sekian Mbak Nadia. Setelah ini kita akan lanjut ke luar ruangan. Kita akan lari-lari dan ada beberapa tips-tips yang akan diberikan sama Mbak Nadia. Dan sekian untuk podcast di sesi ruangan ini. Kita akan keluar ruangan. Jumpa lagi di Podcast. Kali ini kita di sesi outdoor ya. Kita sedang praktekkan mengenai work-life balance ya Nadia. Work-life balance-nya adalah kita olahraga lari, dan saya dengan Nadia sudah di sini. Halo, Nadia. Nah, sebelum lari ini biasanya kita harus ngapain nih? Pemanasan. Pemanasan ya. Sebelum lari kita perlu pemanasan lebih dahulu. Biar enggak kenapa? Ya, cedera lah. Biar nggak cedera. Karena kalau tiba-tiba misal nih pulang kerja, tiba-tiba langsung lari, takutnya kram atau kesleo gitu lah ya. Tegang lah. Tegang betul. Nah, maka dari itu sebelum kita olahraga, kita pemanasan dulu. Mulai pada dia. 1. Oke, biasanya saya untuk pemanasan basic itu aja sih, baru kita mulai lari. Karena untuk badan udah mulai lemes, udah mulai panas, dan bisa segera lari. Mantap, tips-tipsnya tadi dari Nadia ya. Pergangan tangan, kaki, dan semua badannya, dan udah relax, kita akan bersiap lari ya teman-teman. Dan ini dia kita lari. One hour later. Oke, kita udah lari tadi sama Nadia. Udah berapa kilo tadi ya? Lumayan ya? Kurang lebih 10 kilo Lah, lumayan.
muter-muter kantor sampai juga di taman dekat kantor. Dan ya lumayan enak sih habis pemanasan terus lari, terus sekarang kita nyantai di kantor. Oke. Nah, di sesi kali ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol sama Mbak Nadia ya terkait work-life balance versi Mbak Nadia. Seperti apa sih ceritanya? Oke, tadi work-life balance-nya Mbak Nadia adalah lari ya, olahraganya. Nah, Sebenarnya nggak cuma lari. nggak cuma lari doang ya, Ada badminton. ada badminton juga. Tapi yang paling sering lari ya. Kalau badminton 2 minggu, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Oke, nah itu mungkin teman-teman ada juga yang ikut badminton, join juga sama Mbak Nadia Ada nih. loh dari kantor. Oh, ada juga ya? Setiap hari Rabu, Hari Rabu dan Kamis. Kamis. Kalau Kamis, iya Kamis ada dari notaris dia. Menarik. Nah, mengenai work life balance ya, lari kita udah lari sekitar 10 kilo lah ya. Nah itu gimana sih perasaan Mbak Nadia tiap hari menyediakan waktu untuk relax stres yang olahraga gitu? Kalau dari saya ya, sebenarnya olahraga itu aktivitas yang cukup menyenangkan ya. Karena ya itu tadi, satu, kita bisa rilis stres dari hal-hal yang mungkin kita udah cukup capek nih di kerjaan, di tempat kerja gitu ya. Dan itu kita bisa rilisnya dengan beraktivitas gitu. Entah aktivitas apa aja lah, nggak cuma lari kok. Aktivitas yang menurut kalian menyenangkan bisa lah dicoba. Yang penting jangan diam aja gitu. Jangan diam. Jadi stres nggak apa-apa, stres tapi keluarkan dengan ya ikut kegiatan, jangan dipendem doang ya. Kalau dipendem doang kan kayak numpuk akhirnya meledak gitu kan ya. Itu teman-teman, jadi silakan teman-teman suka lari, silakan lari, suka badminton, silakan badminton, senam juga silakan senam, atau ada juga yang sepedahan, jajan, gym, itu macam-macam lah pokoknya. Ikuti kata hati teman-teman, sukanya di mana. Nah, ya. Terus Mbak Nadia, tentang berapa kali sih Mbak Nadia dalam rilis stres itu? Apakah stres tiap hari terus habis itu rilis stres, atau ada jadwal tertentu untuk rilis stresnya? Enggak sih, kalau untuk stres, masa stres di jadwal? Ya, ya. Sesempatnya aja sih sebenarnya. Aja. Yang pasti harus disempatkan. Gitu. Harus disempatkan. Ya, harus disempatkan. Jangan sampai olahraga itu jangan sampai nggak pernah gitu. Karena badan ini kan udah cukup tegang ya dengan hal-hal di kerjaan gitu. Kita bisa lemaskan dengan beraktivitas yang menurut kalian menyenangkan. Jadi kayak Jadi nggak ada jadwalnya sih. Kalau saya bisa hampir setiap hari juga setiap bisa. hari. Kayak pembahasan kita sebelumnya, jalan aja dulu gitu lah ya, Betul. daripada ditunda-tunda, jalan aja dulu. Ya mungkin teman-teman yang biasanya nih ikut-ikut temennya, ntar aku lari lah sama si ini, ternyata dia nggak lari, ya udah aku nggak ikut lari. Nah itu jangan kayak gitu teman-teman ya. Jadi ya kayaknya kalau teman-teman sukanya apa, ya udah ikut aja sama mau diri sendiri, jangan ikut teman-temannya. Karena kalau kita ikut teman-temannya ya nggak jalan-jalan. Ya, karena yang tahu badan kita kan kita sendiri ya. Jadi jangan ngikutin apa yang teman kalian lakukan gitu. Kalau temennya cuman diem aja di rumah gitu, mager. Terus masa ya kita mau ikut-ikutan diem gitu. Ya kalau bisa kita tetap harus bisa beraktivitas lah. Ya, teman-teman. Jadilah diri sendiri. Nah, menurut pendapat Mbak Nadia, kalau dari tiap karyawan nih udah bisa meluangkan waktunya untuk rilis stres. Nah, menurut Mbak Nadia, apa sih impact-nya ke pekerjaan atau sampai ke perusahaan? Impact-nya ya, untuk impact sih banyak ya. Bisa kerjaan kalian bisa lebih produktif, fokus jadi lebih baik, mood dalam bekerja juga udah pasti bagus lah ya, karena kan badan kita kan enak ya untuk bekerja gitu. Begitu aja sih. Ya, jadi ya biar apa ya, pekerjaan juga lancar, terus teman-teman stres itu
dia bisa tersalurkan dengan baik, jadi ya nggak impact ke teman-temannya ataupun ke pekerjaan gitulah ya. Jadi ya semua happy, kalian happy, perusahaan juga happy. Begitu kalian sehat, perusahaan, kerjaan juga tetap lancar. Itu sih impactnya untuk work-life balance. Jadi jalan aja dulu, bergerak aja dulu, jangan ditunda-tunda. Oke, sebelum kita menutup, mungkin aku ada pertanyaan lagi untuk Mbak Nadia ya. Kan beberapa karyawan itu kan ada yang memang beban pekerjaannya kan udah berat banget, sampai nggak bisa mikirin nih untuk ada waktu tertentu untuk bergerak atau untuk aktivitas relax stress. Nah, menurut pendapat Mbak Nadia gimana sih? Mungkin ada pesan itu boleh. Kalau menurut saya ya, sebenarnya kita kerjakan bukan untuk sakit ya. Kita kerjakan pasti tetap maunya produktif. Nah, dengan produktif itu badan kita harus jaga nih. Badan kita harus jaga dan bagaimana caranya supaya tetap sehat. Gitu, ya. Jadi kalau pesan dari saya mungkin jangan ini ya, misalnya jangan sampai pekerjaan kalian itu mengganggu kesehatan kalian. Gitu. Jadi sempatkanlah waktu minimal 15-20 menit lah untuk olahraga atau hal apapun itu yang bisa buat kerjaan kalian itu tetap produktif. Paling itu aja sih. Itu ya teman-teman, jadi sempatkanlah seminimal lah ya 10-15 menit aja. Jadi karena kesehatan itu mahal, kesehatan itu mahal dan olahraga itu gratis. Jadi manfaatnya gratis. Jadi daripada bayar mahal-mahal untuk kesehatan, mumpung olahraga gratis ya udah olahraga aja. Apalagi KMP juga memfasilitasi nih mana dia ya melalui program Nih, KMP virtual. Nah, jadi buat teman-teman bingung mau olahraga apa ya udah lari aja dulu ataupun jalan juga cukup sih itu. Jadi itu sih teman-teman nggak usah bingung-bingung lagi mau olahraga bayar-bayar mahal-mahal nge-gym ataupun ikut padel atau apa aja lah, itu ikut aja yang gratis ya, ini dengan lari kayak di virtual. Nah, terakhir Mbak Nadia, pesan-pesan buat teman-teman KMI biar kedepannya lebih semangat lagi kerjanya, lebih produktif dan tetap work-life balance lah ya. Apa sih Mbak Nadia yang perlu disampaikan? Mungkin yang pertama, di sini kan kami virtual run sudah 3 season ya. Bisa. Ya, yang season 1 sama season 2 itu di tahun kemarin ya. Nah, ini season ketiga di tahun 2026. Ini ada waktunya itu 6 bulan. 6 bulan. Nah, dan ini kebetulan pakainya grup. Pakainya grup, Ya, oke, ya. Di sini bisa dimanfaatkan ya untuk KMI virtual run-nya dengan berlari bersama teman-teman. Antar departemennya ya? Betul, antar departemen. Nah, itu jadi nggak bisa lah, maksudnya nggak lari sendirian gitu. Kalian bisa ajak teman-teman kalian untuk ikut lari bersama gitu. Dan di situ mungkin ada hal yang menyenangkan juga ya dengan membuat konten. Betul. Betul. Nah, itu di situ kan kebetulan dilombakan ya. Nah, itu bisa dimanfaatin sih. Gitu. Jadi larinya biar nggak bosan ya sambil ngonten gitu lah ya. Betul. Dan nanti tampil juga di live KMI, lumayan kan? Jangan lupa tag. Itu sih pesan dari Mbak Nadia. Jadi pada intinya adalah work-life balance itu sempatkanlah waktu teman-teman untuk relax stress dengan kegiatan apapun, entah itu olahraga ataupun shopping, main ataupun hal-hal yang memang teman-teman sukai. Jadi sempatkanlah 10-15 menit aja. Nah, kalau bingung mau kegiatan apa, ya ikut KMI virtual run. Seperti itu kurang lebihnya. Tetap semangat buat teman-teman semuanya, tetap jaga kesehatan fisik, kesehatan mental dan juga finansial. Dan sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Sekian dari saya Muafi dan Nadia. terima kasih. Dadah.